Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta JKN tentunya ya. Selamat datang di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang memang ini jarang-jarang sih ini ini momen langka banget gitu ya. Langka ya. Ini for your information aja ini narasumber sekarang itu yang biasanya ada di balik layar podcast ini ya. Iya. Sekarang udah ada di depan kita semua gitu. Jadi narasumber, Bang. Gimana rasanya? Alhamdulillah ya, sangat bangga dan senang sekali. Biasanya saya di balik layar ya. Di balik Jadi layar. kameramin. Kok sekarang saya jadi dikamerain? Ya, kalau kali-kali ya. Kali-kali ya. Nah, daripada penasaran kan siapa nih sosok di balik layar dari podcast ini tuh sebenarnya gitu kan, yang sekarang ada di depan kita. Kenalan dulu deh, namanya siapa, terus dari bagian apa ya, terserah sih saya. Kumaha didinya lah. Aduh. Oke, Sobat JKN, kenalin, nama saya Herijal Aditya, biasa dipanggil Adit. Saya dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, khususnya di bagian BPJ 1 atau bisa disebut FP3RS. FP3RS. Iya, FP3RS. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dipanggilnya apa, Adit atau apa gitu? Biasa dipanggil Adit ya. Iya. Kalau ini harusnya ada minuman dulu sih di sini. Kacang ya. Nyari-nyari mana ya? Kalau nggak panitia. Udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kita tetap hangat. Untuk hari ini ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Daripada serius kan berat kan gitu kan. Kebanyakan audiens gitu yang menggunakan media sosial kan biasanya senangnya yang dengar yang ringan-ringan, ngobrol santai. Nah, gitu ya. Ya udahlah, sekarang meskipun pembahasannya emang lumayan bermanfaat tentunya ya. Iya, pasti. Bawaannya kita santai aja ya sekarang. Enjoy. Oke, teman-teman, jadi untuk hari ini kita bakalan ngebahas tentang banyak sih sebenarnya, dari mulai bagian Adit, P3RS, P3RS itu ya. Iya. Terus kanal-kanal pengaduan yang ada di BPJS dan lain sebagainya gitu. Nah, buat yang pertama gitu ya. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan kan tadi Adit bilang P3RS, P3RS, ada E-nya. Iya, nah P3RS itu apa sih ya? P3RS itu adalah dari singkatan ya. Dari singkatan. Jadi kepanjangannya itu adalah edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Iya, ini adalah rebranding terbaru sebetulnya. Jadi awalnya itu adalah P3RS, kemudian di rebranding menjadi P3RS. Jadi ditambah E depannya. Jadi edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Oke. Wah, keren banget ya. Luar biasa. Kayak tim khususnya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan di KC Karawang ini yang bagian P3RS itu siapa aja sih? Nah, P3RS di KC Karawang itu totalnya ada 6 orang. 6 orang? Iya, ada 6 orang. Namun kita terbagi menjadi 2 di daerah Purwakarta juga ya, karena Kabupaten Purwakarta masih wilayah kerja kantor cabang Karawang. Jadi P3RS ini jadi 2 bagian gitu. Jadi 2 orang bertugas di Kabupaten Purwakarta, kemudian 4 orangnya di kantor cabang Karawang. Oke, itu berarti cewek semua atau cowok semua atau campur? Oke, berarti kita harus kenalin dulu ya. Kenalin. Satu gitu. Ya, untuk sebelumnya mohon izin nih. Siapa? Harusnya yang ada di sini harusnya Pak Koor. Siapa? Koordinator EP3RS. Nah, ini Pak Koordinator EP3RS ini adalah Pak Dikri. Nah, kebetulan hari ini beliau sedang cuti. Jadi mohon izin saya hari ini menggantikan posisinya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat dan tetap memberikan pelayanan terbaik. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita kenalan dulu nih ya, siapa aja sih petugas EP3RS di kantor cabang Karawang. Nah, yang pertama kita ada koordinator ya. Yang pertama tuh Pak Koordinatornya dengan Pak Dikri.
Ya. Kemudian ada Bu Erlin, kemudian ada saya, Adi, kemudian ada Dendi, ada Aji dan Intan. Nah, untuk kantor cabang Lurah tuh pada berempat ya. Nah, yang duanya itu Pak Aji dan Ibu Intan itu di kantor Kabupaten Purwakarta. Jadi yang bertugas di Purwakarta ya, yang megang rumah sakit di wilayah Purwakarta gitu. Oke, mantap banget ya berarti. Nah, itu kan salah satu tugas dari EP3RS itu, atau apa ya, ada apa namanya, bagian lain yang atau berupa layanan mungkin ya, layanan inovasi layanan dari BPJS yang namanya BPJS 1. Betul kan? Betul. Nah, itu BPJS 1 apakah masih satu naungan di EP3RS atau gimana? Ya, betul. Jadi sebelumnya saya perlu jelaskan juga ya. Jadi BPJS 1 ini adalah sebetulnya janji manajemen ya. Janji manajemen dalam meningkatkan kualitas mutu layanan di fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit. Jadi dari BPJS sendiri membuat inovasi, yaitu petugas pengaduan yang dibentuk dalam inovasi, yaitu BPJS 1. BPJS 1 ini singkatan. Ya, kepanjangannya itu BPJS siap membantu gitu. Jadi di BPJS 1 ini siap membantu seluruh peserta JKN yang terkendala di fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit. Nah, kemudian EP3RS ini adalah petugasnya sebetulnya. Jadi petugasnya EP3RS, tapi nama program atau nama inovasinya itu BPJS 1 gitu. Berarti programnya namanya BPJS 1. Itu bagiannya itu, atau apa tadi disebutnya? Tugasnya EP3RS. Ya, namun untuk bagiannya sendiri di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Betul gitu. Untuk BPJS 1 itu apakah menyebar di seluruh rumah sakit atau bekerjanya di kantor, atau seperti apa untuk pekerjaannya gitu, tugasnya lah khususnya gitu? Ya, betul. Jadi untuk rumah sakit di wilayah Karawang Purwakarta ini kurang lebih 42 ya, kalau nggak salah ya, 42 rumah sakit. Nah, dari 6 petugas EP3RS ini dibagi-bagi menjadi 6 bagian berarti ya, untuk bertanggung jawab menjadi PAC petugas EP3RS di 42 rumah sakit ini gitu. Jadi untuk wilayah Karawang sendiri mungkin dibagi dengan 4 orang, dan untuk rumah sakit di wilayah Purwakarta dibagi oleh 2 orang. Nah, namun untuk ada beberapa petugas EP3RS di kantor cabang juga bertugas menjadi PAC di rumah sakit Purwakarta. Nah, termasuk saya sendiri. Saya sendiri berada di kantor cabang Karawang, tapi saya tetap bertugas di wilayah rumah sakit Purwakarta. Oke. Nah, itu sistem ketika bertugas gitu ya, menjalankan program BPJS 1 itu, kira-kira dari EP3RS itu hanya nunggu pengaduan dari peserta atau bergerak mobile, kayak jemput bola lah istilahnya, jemput bola ke peserta yang memang memiliki kendala gitu, seperti apa itu Kak? Ya, jadi BPJS 1 ini atau petugas EP3RS ini kerjaannya mobile Pak. Mobile, jadi dia itu nggak standby di kantor cabang. Jadi nomaden ya. Iya. Jadi kerjaannya itu tiap hari itu keliling rumah sakit, 42 rumah sakit itu. Buset. Iya, jadi kita dari 6 petugas ini kita nyebar. Setiap harinya kita nyebar keliling ke beberapa rumah sakit gitu. Jadi keliling ngapain sih ya? Petugas P3R ke rumah sakit gitu ya. Jadi kita tuh mengunjungi rumah sakit untuk pertama untuk memastikan bahwa pelayanan JKN di fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit itu berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala gitu. Nah, selain itu petugas EP3R juga melakukan kegiatan sibling namanya. Sibling. Ya, singkatan sibling. Nah, sibling itu singkatan. Apa? Ada kepanjangannya lagi. Apa? Sibling itu kepanjangan dari supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Nah, maaf ulangi, supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Iya, jadi kita supervisi, kemudian kita buktikan, kemudian kita lihat langsung pelayanan yang ada di rumah sakit gitu. Kemudian selain sibling, kita melakukan kegiatan customer visit. Nah, customer visit ini kita mengunjungi
peserta JKN yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Iya. Yang sedang dirawat inap, kemudian yang sedang dirawat jalan ya. Kita kunjungin satu-satu. Nah, kita juga ada target ya. Target kunjungan ke pasien itu kita per orangnya itu kurang lebih 40 rawat jalan. Iya. Mohon maaf, 40 rawat inap. Kemudian rawat jalannya itu 60 ya, kurang lebih 100 ya. Itu hanya target sih. Iya, hanya target aja. Lebih banyak lebih bagus ya, tapi kadang kita lebih banyak sih karena kita selain mengunjungi pasien, kita juga ada rasa kepedulian ya. Kepedulian dari BPJS Kesehatan mengunjungi atau menjenguk peserta JKN yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, itu luar biasa itu. Peserta JKN pasti senang banget kalau dikunjungin gitu. Itu dari P3RS-nya juga senang banget ya. Karena secara tidak langsung itu banyak memberikan manfaat gitu untuk peserta JKN ataupun bahkan secara lebih luasnya tuh untuk kemanusiaan. Betul. Ya, sambil kerja sambil dapat pahala itu. Jadi kita selain bekerja membantu masyarakat, kita juga dapat pahala. Iya. Kemudian kan di rumah sakit pasti ada aja kendala-kendala ya. Tapi saya pastikan untuk di wilayah Karawang dan Purwakarta aman terkendali. Gitu. Aman kalau ada Adit ya. Aman. Adit dan tim pokoknya luar biasa. Luar biasa. Jadi ini salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa banget gitu ya untuk peserta gitu ya. Karena pengaduan peserta di rumah sakit ya ditanganinya oleh tim Adit ya. Betul. Kira-kira ada pengalaman menarik gak sih selama Adit menjadi P3RS di rumah sakit yang menangani pengaduan dari peserta gitu? Ya, jadi peserta itu bermacam-macam ya. Macam-macam kendalanya ya. Kendalanya juga bermacam-macam, juga karakter pesertanya juga macam-macam gitu. Jadi ya unik dan dinamikanya luar biasa ya. Jadi selain peserta yang marah-marah ya. Ada yang marah-marah. Ada pasti ada aja ya, yang marah-marah, yang lemah lembut. Tapi sampai saat ini saya sangat bangga dan luar biasa ya berada di posisi BPJ 1 ini gitu. Jadi yang sangat dibanggakan itu ketika kita membantu peserta di rumah sakit yang sedang terkendala dan membutuhkan bantuan, kita bantu sampai kendalanya itu selesai. Nah, ketika peserta merasa terbantu, peserta senang banget. Peserta sangat senang banget dibantu sama petugas P3RS ya. Nah, itu kebahagiaan kami itu di situ gitu. Luar biasa pokoknya. Bangga banget pokoknya. Berarti ya dengan kita menolong banyak orang, kebahagiaan kita juga semakin bertambah ya. Betul. Bisa menyelesaikan atau membantu orang yang ada kendala, ada permasalahan. Betul sekali. Oke. Nah, untuk cakupannya kira-kira kendala apa aja sih yang biasanya ditangani oleh tim BPJ 1 gitu di rumah sakit? Yang paling banyak lah ya, yang dominannya itu permasalahan apa aja kira-kira? Ya, belakangan ini pengaduan yang paling banyak ya. Yang paling banyak yang kita temui, yang kita tangani itu ruangan penuh. Ya, jadi misalkan ada peserta hak kelasnya kelas 3, kemudian kendala ke ruangan penuh, kelas 3-nya penuh. Jadi nggak ada yang kosong. Akhirnya pesertanya dirujuk ke rumah sakit lain. Atau kalau misalkan kelas 3, di atas kelas 3 ada yang kosong, kelas 2, kelas 1 atau PIP ada yang kosong, itu bisa dititip sementara. Jadi sobat JKN nggak perlu khawatir ketika berobat di rumah sakit hak kelasnya ternyata penuh, nanti bisa dititip di kelas yang tersedia. Jadi dititip sementara. Nanti kalau hak kelasnya sudah ada yang tersedia, maka dipindahkan gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang sangat mudah sekali dalam mengakses pelayanan pengaduan ini gitu. Nah, kenapa sih ruangan penuh ya? Ya, sekarang belakangan ini mungkin faktor cuaca yang iklimnya luar biasa ya, naik turun yang mengakibatkan mungkin kita semua ya banyak yang sakit. Banyak orang yang sakit. Iya, banyak yang sakit gitu. Sehingga kunjungan di rumah sakit juga jadi penuh. Membludak gitu. Iya. Nah, terus kan kalau misalkan kita
sebenarnya ya mau ngecek ketersediaan kamar ataupun tempat tidur di rumah sakit sebenarnya kan bisa melalui mobile JKN itu ya. Bisa melalui aplikasi mobile JKN. Sekarang ya kita kalau misalkan mau ke rumah sakit, aduh takut penuh, takut sesuai permasalahan yang Adit bilang tadi kan. Sekarang bisa dicek dulu gitu ya buat sobat JKN. Betul. Buat sobat JKN yang mau berobat ke rumah sakit bisa cek ketersediaan bed di rumah sakitnya melalui aplikasi mobile JKN. Jadi di sana kita bisa lihat ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mana yang kosong, yang mana yang penuh ya bisa tersedia. Namun mohon maaf ada beberapa kriteria yang perlu disampaikan ya. Jadi kelas 1, 2, 3 ini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada kelas 1 laki-laki dewasa, kemudian ada perempuan dewasa, kemudian ada anak. Ya, dan ada penyakit menular dan tidak menular. Jadi tiap kelas itu berbeda-beda. Jadi mempunyai karakternya sendiri gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu sobat JKN sakitnya tipes. Nah, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Ternyata pas dicek di aplikasi mobile JKN, kelas 1 tersedia. Nah, ternyata tapi kan posisi pasiennya perempuan ya. Iya, betul. Tapi yang tersedianya ternyata laki-laki. Nah, itu mohon maaf. Jadi belum bisa diakomodir karena sekarang kriteria rawat inap itu sekarang sudah ditentukan dari jenis kelamin. Jadi untuk pasien laki-laki maka ditempatkan di laki-laki, untuk perempuan ditempatkan juga di perempuan. Kemudian ada anak juga, kemudian ada penyakit menular dan tidak menular. Karena bahaya sekali kalau ternyata yang tersedianya ruangan khusus penyakit yang menular ternyata pasiennya ini cuma sakit tipes. Karena kalau disimpan di ruangan itu bisa tertular ya penyakitnya. Bahaya sekali. Jadi perlu diketahui juga itu. Nah, kemudian jika butuh informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas EP3RS atau BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Jadi selain itu Bapak Ibu juga bisa bisa kapan saja menghubungi petugas EP3RS. Juga sangat mudah menemukan petugas EP3RS ini, Pak. Ya, jadi EP3RS ini ada poster, namanya poster pengaduan ya. Di rumah sakit itu ada poster pengaduan, itu poster BPJS 1. Di rumah sakit itu tertempel 5 poster minimal di rumah sakit di seluruh ruangan mungkin ya. Ya, di berbagai ruangan lah ada 5 titik poster yang tersedia di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu sih bisa mengakses sendiri ya. Bisa cari sendiri, terutama yang sudah pasti ada itu bagian pendaftaran dan IGD itu sudah pasti ada. Jadi tinggal cari dan nanti ada identitas ya, ada fotonya juga. Tinggal di telepon, di WA ya, dihubungi aja pokoknya. Jangan khawatir. Kita standby pokoknya melayani pasien JKN di rumah sakit gitu. Iya, berarti itu posternya kan udah pasti ada di rumah sakit. Dan memang ditempatkannya juga di tempat-tempat yang relatif mudah dilihat oleh pasien gitu ya, orang yang berkunjung ke rumah sakit. Nah, terus di situ juga kan ada informasi berupa nomor HP, nomor handphone ya. Secara lengkap, detail-detailnya. Terus ada juga fotonya. Foto petugasnya. Jadi buat kalian gitu para sobat JKN yang merasa bingung nih, waduh rumah sakit ini petugasnya yang mana? Cari aja yang mirip sama orang yang bannernya ya. Iya, spanduk poster ya di posternya. Nah, selain poster ternyata BPJS 1 itu punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Nah, ini yang saya pakai hari ini. Ini adalah rompi petugas EP3RS ya. Atau petugas BPJS 1. Jadi kalau petugas BPJS 1 sedang kunjungan ke rumah sakit ya, sedang supervisi ke rumah sakit itu pasti menggunakan rompi ini ya. Rompi ini adalah ciri khas sendiri petugas BPJS 1 kalau kunjungan ke rumah sakit. Nah, di belakangnya ini kebetulan ada logo BPJS 1. Jadi peserta JKN kalau sedang berada di rumah sakit ya, kemudian nih, itu kayaknya petugas BPJS 1. Nah, samperin kalau butuh informasi atau pengaduan boleh disampaikan aja. Iya, boleh. Coba balik ke belakang. Coba tahu kan. Balik ke belakang nih. Iya, kita lihat dulu lah. Apa ini? 1, siap membantu. Iya. Jadi ciri khasnya itu BPJS 1 ya. Iya. BPJS siap membantu gitu. Jadi ada logonya sendiri, Pak. Kita punya logonya sendiri gitu. Betul.
Oke Luar lah. biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Iya. Pokoknya mah banyak sekali pengaduan-pengaduan yang memang dibebankan ataupun ya mungkin jadi suatu kewajiban gitu ya untuk dibereskan, untuk diselesaikan Iya. oleh tim dari BPJS 1 ini. Siap membantu. Siap membantu, pokoknya siap membantu seluruh peserta JKN. Siap membantu apa aja nih kira-kira? Nah, membantunya ini kita kan petugas penanganan pengaduan informasi ya. Iya. Jadi nggak cuma pengaduan yang kita layani, tapi juga informasi. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi, cek status kepesertaan, informasi ketersediaan bed atau ketersediaan tempat tidur atau misalkan dan lain-lainnya, itu bisa menghubungi ke petugas BPJS 1. Oke. Nah, dari sekian banyaknya apa ya pengaduan ataupun layanan dari BPJS gitu, maksudnya kanal-kanal di BPJS kan selain dari program yang tadi BPJS 1, terus kan ada lagi ya kanal-kanal pengaduan yang lainnya. Betul. Nah, kira-kira kanal-kanal pengaduan ataupun informasi yang ada di BPJS itu apa aja sih gitu? Nah, barangkali gitu ya buat dari sobat JKN ada yang belum tahu terkait kanal-kanal pengaduan. Nah, boleh nih kasih tahu aja sekarang gitu. Iya, oke. Sobat JKN nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Gimana sih cara kita menyampaikan pengaduan? Gimana cara kita komplain? Jadi BPJS Kesehatan ini sudah menyediakan kanal layanan pengaduannya sendiri. Di antaranya ada 2 jenis ya. Ada tatap muka dan non tatap muka atau online. Nah, kita coba bahas yang tatap muka ya. Yang tatap muka ini ada kantor cabang. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa pengaduan ke kantor cabang, nanti bisa datang langsung ke loket pelayanan pengaduan di kantor cabang. Atau bisa disebut P3KC. Iya, P3KC. Kemudian ada BPJS keliling. Bapak Ibu yang berada di pedesaan misalkan ya, jadi kita ada program BPJS keliling yang mungkin nanti akan dibahas di program selanjutnya ya. BPJS keliling, jadi layanan BPJS jemput bola. Jadi keliling ke berbagai desa, kecamatan, dan puskesmas. Nanti jika Bapak Ibu menemukan, boleh disampaikan pengaduannya ke layanan BPJS keliling. Kemudian ada mall pelayanan publik. Nah, jadi BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan di mall pelayanan publik. Jadi di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia itu sudah ada. Gitu. Nah, kemudian layanan pengaduan secara online. Yang pertama itu ada Pandawa. Bapak Ibu bisa WA ke Pandawa, bisa di aplikasi SIPP, bisa di aplikasi Mobil JKN. Kemudian bisa di Care Center 165. Nah, mohon maaf untuk yang BPJS 1 ini ternyata bisa 2 jenis. Bisa masuk di non tatap muka atau tatap muka. Nah, itu dia uniknya itu. Luar biasa sekali. Dua-duanya diborong sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu langsung di rumah sakit, udah tatap muka. Nah, kalau misalkan via telepon bisa juga online. Nah, itu dia uniknya di situ. BPJS 1 itu bisa menangani pengaduan dan informasi secara langsung tatap muka dan secara online non tatap muka. Gitu. Ya, ini super power banget. Luar biasa. Ekstra gitu ya. Selain kita bisa juga bertatap muka dengan tim-tim dari BPJS 1 ini, bisa juga melalui telepon. Betul, melalui telepon. Ya, tadi kan udah disebutin juga kanal-kanalnya itu banyak banget gitu. Banyak. Jadi buat peserta JKN yang mungkin waktunya tidak ada untuk datang langsung ke kantor cabang gitu ya, yang sibuk bekerja, bisa melalui secara online aja gitu. Atau buat teman-teman juga yang misalkan sengaja nih mau ke kantor BPJS aja nih, sekalian belanja ke pasar atau misalkan jalan-jalan, itu bisa ya. Boleh. Ada kanal pengaduan secara non tatap muka. Tatap muka. Cuma ada 2 jenis. Bapak Ibu bisa akses keduanya. Iya. Nah, yang terakhir nih Kak. Sekian banyaknya pengaduan itu, kira-kira kalau misalkan ada pengaduan itu berapa lama sih si pengaduan itu ditangani gitu? Iya. Jadi untuk BPJS 1 ini intinya semua pengaduan harus selesai ya, harus selesai segera. Secepatnya gitu ya. Harus segera secepatnya harus selesai.
Nah, namun ada beberapa kriteria. Iya. Yang pertama itu ada warna hijau ya. Pengaduan warna hijau itu tidak urgent, tapi tetap diselesaikan. Iya. Kemudian ada warna kuning, itu urgent dan harus diselesaikan. Kemudian yang warna merah itu sangat urgent ya, dan itu perlu ditindaklanjuti segera. Detik itu juga selesai, harus diselesaikan gitu. Iya. Tapi kita BPJS 1 ini selalu berupaya dalam menindaklanjuti segera ya. Setiap pengaduan yang masuk kita segera tindaklanjuti, kita segera selesaikan gitu. Iya. Pokoknya harus selalu siap gitu ya. Sesuai namanya siap membantu. Ya, jadi siap membantu. Siap kapan aja ketika dibutuhkan gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan harus cepat gitu ya. Harus cepat. Kira-kira ada pantun kan nih untuk apa ya? Menunjukkan kecepatan itu gitu. Aduh. Apa ya? Ya mungkin pantunnya ya gini ya. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih Ikan cepat, lebih bagus. Oh iya. Gitu. Pokoknya mah lebih cepat ditangani, lebih bagus selesainya. Cakep gitu. banget ya. Lebih cepat. Ikan cepat, ikan gabus. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Betul. Pokoknya mah kita harus segera maksimalkan pengaduan di rumah sakit. Oke, pokoknya tenang aja ya. Buat rekan-rekan sobat JKN yang rumah sakit yang membutuhkan pengaduan, hubungi aja langsung hubungi aja poster yang ada BPJS 1-nya ya. Betul. Oke, mungkin tadi pertanyaan penutup sekaligus pertanyaan terakhir ya. Aduh, iya siap. Sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget ya. Mau ditanyain, mau ngobrol bareng gitu. Untung ada untungnya juga. Gak ada minum, gak ada kacang, ada untungnya juga. Ada untungnya, tetap ada untungnya. Iya, jadi gak terlalu lama lah ya. Mungkin bisa dialihkan lagi ke episode selanjutnya. Betul, kita agendakan kemudian hari. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas undangannya. Siap. Luar biasa sekali ini. Pokoknya mah semangat terus untuk membantu para peserta JKN yang membutuhkan penanganan di rumah sakit ya. Ya, siap. Oke, segitu aja peserta Sobat JKN. Peserta JKN, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Bye bye.